Kita berdoa agar semua yang menderita dapat menemukan jalan hidup mereka, membiarkan diri mereka tersentuh oleh hati Yesus. Demikianlah cuplikan pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Senang sekali saya Laurencia Fani dapat menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-13. Tentunya harapan kami adalah dengan firman yang akan kita baca bersama dan permenungan yang akan dibawakan oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta dapat menjadi berkat, membuahkan inspirasi yang sungguh berguna bagi oase rohani kehidupan kita. Sudah hadir bersama kita Romo Antonius Rajabana OMI yang akrab disapa dengan Romo Bono. Bagaimana kabar Romo? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana Bu Fani? Sehat juga, saya harap. Amin, Romo. Baik, sahabat, kita mulai saja acara kita ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Bono. Silakan, Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang diberkati, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, karena tak henti-hentinya Engkau melindungi dan memberkati kami. Engkau tidak pernah menyerah mengasihi kami, sehingga pagi ini, hari ini kami masih bisa bertemu untuk merenungkan firman-Mu dan memperoleh kekuatan darinya. Anugerahkanlah kekuatan dan berkat, sehingga kami semua dapat mengenali bimbingan-Mu dalam hidup kami, dan hidup penuh syukur dan sukacita, terutama karena firman-Mu yang meneguhkan, membimbing, dan memberkati kami. Bukalah hati kami, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar dalam perjumpaan ini kami sungguh-sungguh terbuka dan menerima dengan penuh syukur firman yang membawa keselamatan bagi kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bacaan pertama. Aku akan mengirimkan kelaparan, bukan kelaparan akan makanan, melainkan kelaparan akan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Amos bab 8 ayat 4 sampai 6 dilanjut dengan ayat 9 sampai 12. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, kalian yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala.
Kalian akan berkabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengar sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak akan menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut sabda Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hancurlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mulutku kungangapkan dan mengap-mengap, sebab aku mendapatkan perintah-perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya! Haleluya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya! Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib,
melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, kita telah dengarkan bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bono terkait dengan bacaan pertama Mazmur maupun Injil edisi hari ini. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Feni. Kita mendengarkan dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Amos. Nabi Amos diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya hidup berkeadilan, hidup memperhatikan orang lain, terutama memperhatikan orang miskin. Jangan hanya memikirkan kehidupan di dunia ini saja, tanpa memikirkan kehidupan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, yaitu kehidupan dalam kebahagiaan, dalam keabadian. Karena pada waktu itu, di zaman Nabi Amos, orang-orang banyak sibuk memikirkan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah bagaimana bisa bertahan hidup, mendapatkan pekerjaan, seperti sekarang ini. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi yang jadi masalah, jangan kemudian lupa, seolah-olah hidup itu hanya di dunia ini saja. Sibuk ngurusi ekonomi, bagus, tapi jangan melupakan kebaikan, jangan melupakan keadilan. Ngurus bisnis, baik, tapi jangan lupa memikirkan kesejahteraan bersama, memikirkan martabat manusia. Nah, Nabi Amos pada waktu itu melihat banyak orang sibuk secara ekonomi, bisnis, sosial, dagang, tapi lupa akan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, iman, malah kemudian menggunakan usaha dan pekerjaan untuk menindas orang lain, untuk membuat orang lain miskin. Jadi miskin itu dibuat oleh orang lain. Dan karena itu Tuhan tidak berkenan. Kita justru dalam hidup ini belajar untuk hidup bersama. Satu dengan yang lain saling terkait, bukan berdiri sendiri-sendiri. Seperti bumi ini juga satu. Kalau saya ngebor di sini ambil minyak, ambil batu bara, bukan hanya di sini yang sakit. Di ujung bumi yang lain juga sakit karena buminya sama dan satu. Kalau di sini saya mengotori sungai, membuat tanah terpolusi, bukan hanya di sini yang sakit, di belahan bumi yang lain ya sakit. Sungai yang mengalir ke laut juga sakit. Maksud saya, kita itu terhubung dengan yang lain. Kita seperti satu tubuh dengan berbagai macam anggota. Nah, kalau kita menyakiti orang lain, ya menyakiti diri sendiri. Itu seperti kaki, kemudian menendang kepala sendiri. Lah yang sakit ya dirinya sendiri. Tangan, melukai, mencubit kaki, memukul kaki dengan batu. Yang sakit ya dirinya sendiri. Tuhan ingin kita melihat saudara-saudari kita sebagai satu tubuh. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, dipersatukan dalam gereja, satu tubuh Kristus. Tentunya diharapkan kemudian dalam bertindak, dalam hidup, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam apa saja, memperhitungkan saudara-saudari kita. Mereka adalah bagian hidup kita. Kesejahteraan bersama itu penting sekali. Martabat manusia
itu penting sekali. Subsidiaritas, nah makanya harus perlu subsidiaritas, perlu juga kalau saling membantu ya. Itu yang dimaksudkan. Karena itu Keuskupan Agung Jakarta, keuskupan kita yang tercinta ini sangat menekankan apa yang dipesankan, nubuatkan oleh Nabi Amos ini. Boleh bekerja? Boleh, bagus sekali. Oh, memang harus. Boleh berusaha? Iya. Berdagang? Wah, ya harus. Tetapi jangan lupa, pertama martabat manusia, kesejahteraan bersama, saling berbagi, persaudaraan jangan dilupakan. Itu yang menjadi pesan dari bacaan yang pertama lewat Nabi Amos. Nabi yang dikenal sebagai nabi yang mempunyai keprihatinan terhadap kesejahteraan sosial, martabat manusia. Dan itu berarti keuskupan ini juga menjadi seperti Nabi Amos, berusaha untuk mengajak banyak orang untuk memperhatikan martabat manusia, keadilan sosial, kesejahteraan bersama, tentu dengan cara yang sangat baik, yaitu subsidiaritas, dengan juga saling membantu, saling memperhatikan. Kalau tidak, Tuhan akan bertindak, akan mengirimkan kelaparan. Jadi seolah-olah kalau manusia berusaha lalu berhasil, itu hasilnya sendiri. Padahal Tuhan mau menunjukkan kalau kita berhasil, itu Tuhan juga yang memberkati. Dan akan dibuktikan, usaha macam-macam, silahkan, tapi akan didatangkan kelaparan. Tetapi terutama kelaparan akan firman Tuhan. Sehingga meskipun berlimpah-limpah, tapi kalau dengan cara menindas, membuat orang lain miskin, tidak bahagia. Malah ada kehausan, malah ada kelaparan, yaitu kelaparan akan firman Tuhan. Kelaparan akan kedamaian yang mengalir dari hati Allah yang mengasihi. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Nabi Amos ini kok ya mirip-mirip dengan yang kita alami. Nah, justru karena itu Nabi Amos ini masih relevan untuk kita sampai saat ini. Mudah-mudahan nubuat Nabi Amos yang diberikan untuk umat Israel juga bergema, juga mengena, juga menyentuh hidup kita. Boleh bekerja, jangan lupa keadilan. Boleh senang-senang, jangan lupa martabat manusia. Boleh bahagia, jangan lupa berbagi. Mungkin dengan setia, tekun, terlibat, bertanggung jawab, mengasihi, sebagaimana yang menjadi moto KAJ, kita bisa menuruti kehendak Tuhan dan tidak kemudian mengalami kelaparan dan kehausan seperti bangsa Israel. Menurut saya seperti itu, Mbak Fani. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para pendengar setia Oase Rohani Katolik kita. Ya Romo, jadi masih sangat relevan ya Romo ya, firman Tuhan ini dari zaman Amos ya, Nabi Amos sampai sekarang. Tinggal kitanya ini Romo, bagaimana menyikapinya, bagaimana kita bisa berbagi atau berbuat untuk diri maupun untuk sesama kita ya Romo ya. Benar sekali, dan keuskupan sebetulnya sudah membantu dengan prioritas-prioritas Ardas per tahun, dengan logo dan prinsip-prinsip nilai-nilai yang diperjuangkan, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin terlibat, itu mengajak dan mengingatkan kita, seperti Nabi Amos. Boleh berusaha, boleh bekerja, rajin, bagus sekali, tapi jangan lupa terlibat, jangan lupa mengasihi, jangan lupa peduli, terutama kepada mereka yang lebih membutuhkan. Jadi sebetulnya keuskupan kita ini sudah luar biasa. Mengikuti firman Tuhan, lalu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kalau mencintai itu ya terlibat. Kalau mencintai itu ya peduli. Tetapi dengan cara itu sekaligus kita juga seimbang. Bukan hanya kerja terus,
Hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dengan berbagi, dengan bersaudara, dengan peduli. Dan itulah yang diharapkan melalui firman Tuhan, kita sebagai warga gereja, Keuskupan Agung Jakarta, terus setia mengikuti firman Tuhan dan diharapkan menemukan kebahagiaan sekaligus keselamatan yang berasal dari Tuhan. Iya, Romo. Jadi guideline-nya sudah jelas sekali ya, Romo ya. Kita sudah tinggal mengikuti saja. Sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, melalui guideline, melalui apa yang sudah disampaikan, rencana-rencana jangka pendek, jangka panjang dari keuskupan kita, Romo. Nah, Romo, kita lanjut untuk yang Mazmur setelah bacaan pertama. Ini bagaimana, Romo? Ya, Yang bisa Mazmur itu justru menegaskan pesan dari bacaan yang pertama. Kita diingatkan boleh bekerja, tapi jangan lupa kita hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang berasal dari Tuhan. Itu yang membuat kita penuh, utuh, bahagia. Sebagaimana juga Tuhan mengatakan, Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Jadi kalau kita hidup bukan hanya satu sisi saja, kerja terus, cari duit terus, makan terus, nanti diabetes. Jadi kita juga harus memperhitungkan firman Tuhan yang lain, seimbang, bahwa kita hidup juga dari makan benar, dari pekerjaan iya, tetapi juga dari firman Tuhan, dari kasih, dari berkat Tuhan, dari relasi kita yang baik, dari kebaikan-kebaikan yang memancar dari hidup kita. Sehingga di situ kita bisa hidup sepenuhnya. Dan hidup yang sepenuhnya itulah yang diharapkan oleh Tuhan sendiri, yang tentu membuat kita bahagia karena hidup sepenuhnya, bukan separuh-separuh hidup. Iya. Jadi inti dari hidup sepenuhnya adalah seimbang ya, Romo ya. Benar. Antara kebutuhan kita di dunia, hidup yang sekarang, dan mengisi terus-menerus batin kita, kekayaan rohani kita untuk kehidupan selanjutnya. Begitu ya, Romo ya. Amin, benar sekali. Iya. Romo, kita break sejenak ya, Romo ya, untuk sesi yang pertama ini. Sahabat terkasih, kita break sejenak untuk seksi pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di sesi kedua ORK edisi hari ini, Jumat, Pekan Biasa ke-13 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Laurencia Fani. Sebelum kita lanjut dengan permenungan, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat mengirimkan pesan atau usulan untuk acara ORK di email kami orkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan permenungan kita. Mari Romo, kita lanjut. Baik, terima kasih. Pada bagian Injil, bagian kedua, sebetulnya pesannya sama. Lanjutan dari pesan Nabi Amos dengan panggilan, kisah panggilan Matius sang pemungut cukai. Dari panggilan ini, sebetulnya Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memanggil semua orang untuk hidup lebih baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejahtera, damai, penuh syukur dan sukacita.
Tidak ada satupun yang dikecualikan. Tuhan peduli kepada kita, justru untuk itulah Tuhan diutus, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Pada waktu itu Matius, pemungut cukai, dianggap orang berdosa. Oleh orang Farisi, orang berdosa tidak mendapat bagian dalam keselamatan. Tetapi akibatnya kemudian ada perpecahan di masyarakat. Karena masing-masing kemudian merasa lebih baik dari yang lain. Apalagi orang-orang Farisi yang memang hidupnya ketat, mengikuti Taurat dengan teliti, tekun dan setia, berpuasa, membuat persembahan-persembahan sebagaimana ditentukan. Wah, merasa hidupnya itu lebih baik dari yang lain. Tetapi Tuhan mengatakan, semua orang itu berdosa. Semua orang itu perlu bertobat. Semua orang itu perlu diselamatkan. Tidak boleh merasa lebih hebat, lebih suci dari yang lain. Dan oleh Tuhan itu ditunjukkan dengan memanggil pemungut cukai Matius ini menjadi pengikutnya. Dan luar biasa, karena kemudian pemungut cukai itu Matius langsung mengikuti Tuhan. Bahkan kemudian dengan senang hati mengundang Yesus makan. Lalu yang lain-lain juga ikut makan karena wah, ini nabi yang satu ini beda. Nabi yang satu ini mau bergaul dengan pemungut cukai, orang berdosa. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya atau orang Farisi yang hidup sendiri terpisah. Yuk orang berdosa, saya orang baik-baik, kita nggak bisa campur. Nah, mereka ini secara sosial juga merasa terpinggirkan, mendapat cap sebagai orang berdosa. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau mengampuni semuanya. Tuhan datang untuk menebus dosa. Tuhan datang untuk mengampuni dosa. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Dan puji Tuhan, syukur, Tuhan datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa. Kalau Tuhan datang itu untuk menghukum, ayah habis semuanya. Termasuk orang Farisi yang merasa dirinya benar dan baik. Karena itu, panggilan Matius mau menegaskan bahwa kita sebetulnya diselamatkan oleh Tuhan, bukan menyelamatkan diri sendiri. Kita kalau menyelamatkan diri sendiri, nggak akan selamat. Karena bagaimanapun kita tetap orang berdosa. Termasuk orang Farisi, termasuk yang ngomong ini juga orang berdosa. Jadi kita diselamatkan bukan menyelamatkan diri. Kabar baiknya adalah bahwa keselamatan itu mungkin karena Tuhan yang mengerjakan. Tetapi juga bisa jadi orang yang kemudian memprotes. Lah kalau begitu nggak perlu buat baik, Romo. Anda usah begitu aja kita buat dosa kok. Justru yang paling penting menyadari bahwa kita orang berdosa, tidak perlu menghakimi siapa-siapa, tetapi bertobat. Maka pesan Yesus sederhana ketika muncul pertama kali, yang diserukan adalah pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Justru itu panggilan kepada Matius, mengajak bukan hanya Matius untuk bertobat, mengubah cara hidup, tetapi untuk semua. Pertobatannya didasarkan pada keyakinan bahwa keselamatan kita itu dari Tuhan. Dan Tuhan datang itu untuk menyelamatkan dengan menebus dosa. Maka yang paling penting dari pihak kita adalah bertobat. Tidak usah menghakimi siapa-siapa, tetapi kemudian bertobat lalu berbuat baik. Mengajak yang lain bertobat, mewartakan bahwa Tuhan itu baik sekali. Jangan menyerah kalau berdosa, bertobat saja. Dan jangan khawatir. Kalau khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kita. Kita kemudian bisa menjadi pewarta-pewarta kabar gembira itu, bahwa kita orang berdosa yang dicintai Tuhan. Kita orang berdosa yang diampuni dosa-dosanya. Yang paling penting, terbuka menerima Tuhan,
hidup di dalam Tuhan, dan terus berbuat baik sebagai tanda syukur karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah diampuni. Sehingga sebetulnya yang paling penting menjadi pengikut Kristus adalah rasa syukur. Rasa syukur karena ditebus, rasa syukur karena diampuni, rasa syukur karena diselamatkan. Kemudian dari rasa syukur itu mengalir semua tindakan baik. Membantu orang, peduli kepada sesama, mengangkat harkat martabat saudara-saudara kita, semuanya mengalir dari rasa syukur. Bukan sebagai prestasi yang membuat kita kemudian merasa hebat, bukan. Tetapi rasa syukur karena sudah ditebus, sudah diampuni. Siapa sih kita ini begitu dicintai oleh Tuhan? Bahkan berdosa pun diampuni. Nah, itu yang seharusnya menjadi dasar. Kemudian untuk bisa berbuat baik sebagai ungkapan syukur. Kalau melayani karena bersyukur. Kalau menolong orang karena bersyukur. Nah, kalau tidak menolong orang, tidak berbuat baik, justru itu yang kurang ajar. Sudah diselamatkan, ditebus kok enggak baik, gitu maksudnya. Jadi bacaan Injil merupakan sebuah pemenuhan dari perhatian Tuhan di dalam perjanjian lama, menghargai harkat martabat manusia yang begitu bernilai karena dicintai Tuhan, bahkan berdosa pun ditebus dan diampuni. Seperti itu kabar gembiranya, Mbak Fani. Ya, amin Romo, indah banget ya. Kita harus selalu bersyukur untuk semua keadaan yang sudah kita terima. Begitu ya Romo ya. Amin. Romo, Amin. iya, amin Romo. Ada closing statement atau ini Romo untuk kita semua karena begitu bagus ya hari ini yang kita dapatkan. Baik, sebagai closing statement saya mau mengajak para sahabat Oase Rohani Katolik dan kita semua yang mendengarkan untuk selalu bersyukur. Karena syukur itu yang membuat kita bahagia. Untuk selalu bersyukur. Karena syukur itu juga yang menandakan bahwa kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Rasa syukur itu juga yang membuat kita terus-menerus bisa terbuka untuk bertindak berdasarkan dorongan belas kasih, berbuat baik, membagikan kabar baik, karena rasa syukur sudah mengalami dicintai, ditebus, dan diselamatkan. Jadi, saudara-saudari semua, mari kita terus bersyukur dan mewujudkan hidup kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Amin Romo, semoga kita selalu dimampukan untuk bersyukur terus-menerus ya Romo ya. Amin. Iya, baik Romo, kita sudah di penghujung Romo. Kita mohon Romo menutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo untuk kita semua. Baik, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau tak henti-hentinya membimbing dan menuntun kami untuk selalu bisa setia mengikuti jalan-Mu. Karena jalan-Mu lah keselamatan kami, kebahagiaan dan kedamaian kami. Semoga firman-Mu hari ini membantu kami untuk terus bersyukur dan sadar betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah menyerah mencintai kami. Bangkitkanlah kami ketika lemah, dan tolonglah kami ketika kami dalam kesulitan, agar kami selalu dapat mengarahkan pandangan kami kepadamu sebagai pedoman dan keselamatan hidup kami. Dan semoga kasih dan kesetiaan-Mu menyertai, melindungi kami, keluarga, pekerjaan, dan niat baik kami dengan berkat dan kasih-Mu yang berlimpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Mono. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Romo Mono dan saya Fani pamit undur diri.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam damai.